Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Kuswanto. Saya dari manajemen H, NIM 3402199329. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi manajemen dan sistem informasi akuntansi dan tentang saham. Masuk ke materi pertama, yaitu sistem informasi manajemen. Konsep dasar sistem informasi, pengertian sistem informasi, konsep sistem informasi, komponen sistem informasi, aktivitas sistem informasi. Mengapa? Alasan belajar sistem informasi dan teknologi informasi. Komponen terpenting dalam kesuksesan bisnis, memperluas persaingan atau pasar, meningkatkan efektivitas dari proses bisnis, memudahkan pengambilan keputusan manajerial. Apakah sistem informasi itu? Ada beberapa ahli di sini mulai dari Alter 1992 menjelaskan tentang sistem informasi adalah kombinasi antara prosedur kerja informasi orang dan teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dan sebuah organisasi. Dari Bodnar dan Hopford 1993, sistem informasi adalah kumpulan perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk menginformasikan data ke dalam bentuk informasi yang sempurna. Linus, Oram, dan Wiging 1990, sistem informasi adalah suatu sistem buatan manusia yang secara umum terdiri atas komponen berbasis komputer dan manual yang dibuat untuk menghimpun, menyimpan, dan mengelola dan serta menyediakan informasi keluar kepada para pemakai. Selanjutnya, contoh sistem informasi itu, sistem reservasi pesawat terbang, sistem untuk menangani penjualan kredit kendaraan bermotor, sistem yang dipasang pada tempat publik yang memungkinkan seorang mendapat informasi seperti apel, tempat berwisata, pertokoan, dan lain-lain. Sistem lainnya akademis berbasis web, e-government, atau sistem informasi layanan pemerintah yang berbasis internet, dan lain-lain. Kerangka kerja sistem informasi seperti yang berada dalam sebuah gambar seperti ini. Konsep kerja sistem informasi, konsep dasar keperilakuan teknis bisnis manajerial termasuk mengenai berbagai komponen dan peran sistem informasi, teknologi informasi. Konsep pertama pengembangan dan berbagai isu manajemen teknologi informasi, hardware, software, jaringan, manajemen data, teknologi berbasis internet. Kerangka kerja sistem informasi, aplikasi bisnis, penggunaan sistem informasi untuk operasi manajemen dan keunggulan kompetitif bisnis, proses pengembangan, perencanaan, pengembangan, dan implementasi sistem informasi untuk memenuhi peluang bisnis. Tantangan manajemen, tantangan untuk secara efektif dan etis mengolah teknologi informasi dalam bisnis. Konsep sistem informasi, sistem pendukung operasi, sistem pendukung manajemen, sistem pemrosesan transaksi, sistem pengendali proses, sistem kerja dalam perusahaan, sistem informasi manajemen, kita lanjutkan lagi. Konsep sistem informasi, sistem pendukung operasi, sistem pemrosesan transaksi, memproses data yang dihasilkan dari transaksi bisnis, memperbarui database operasional, dan menghasilkan dokumen bisnis. Sistem penganalisaan proses, mengawasi dan mengendalikan berbagai proses industrial. Sistem kerjasama perusahaan, mendukung komunikasi dan kerjasama tim, kelompok kerja, dan perusahaan. Konsep sistem informasi, sistem pendukung manajemen. Sistem informasi manajemen memberikan informasi dan bentuk laporan yang telah ditentukan sebelumnya untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis. Sistem pendukung keputusan memberikan dukungan interaktif khusus untuk proses pengambilan keputusan para manajer dan praktis bisnis. Sistem informasi eksekutif memberi informasi penting yang dibentuk sesuai kebutuhan informasi para eksekutif. Komponen sistem informasi, sumber daya manusia,
pemakaian akhir. Orang yang menggunakan sistem informasi atau informasi yang dihasilkan dari sistem pakar sistem informasi, orang yang mengembangkan dan mengoperasikan sistem informasi. Komponen sistem informasi, sumber daya hardware, mesin, sistem komputer, keyboard, mouse, monitor, printer, layanan video, dan lain-lain. Media, copy disk, optical disk, dan lain-lain. Komponen sistem informasi, sumber daya software. Software, sistem, program sistem operasi yang mengendalikan serta mendukung operasi sistem komputer. Software aplikasi program untuk prosesan langsung bagi pengguna fungsi tertentu. Kita lanjut ke yang selanjutnya. Sistem informasi akuntansi. Pengembalian keputusan di laporan manajemen. Manajer dan keputusan. Seluruh organisasi menghadapi masalah alokasi sumber daya yang diselesaikan melalui pengambilan keputusan manajerial yang didelegasikan kepada para manajer. Aktivitas fundamental para manajer. Setelah manajemen menetapkan tujuan umum, maka manajemen berupaya mencapai tujuan tersebut melalui pengambilan keputusan yang berkaitan dengan aktivitas sehari-hari, mengidentifikasi dan mengorganisasi pekerjaan yang akan dilaksanakan, memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan tugas, mengalokasikan sumber daya yang diperoleh, mengkoordinasikan dan penyelia karyawan, memonitor aktivitas perusahaan dan mengambil tindakan perbaikan jika terjadi penyimpangan dari rencana. Pengambilan keputusan manajemen. Proses pengambilan keputusan, satu, mengidentifikasikan masalah. Manajer harus membedakan masalah dari suatu gejala yang menimbulkan masalah, menentukan alternatif tindakan. Tahap ini menjadi inti dari proses pengambilan keputusan agar manajer dapat membuat pilihan yang tepat. Penting baginya untuk mengetahui tiap alternatif yang tersedia. Mengevaluasi alternatif. Setelah sejumlah alternatif yang dianggap layak telah ditentukan, manajer harus mengevaluasi keunggulan relatif dari setiap alternatif, misalnya dengan cost benefit approach. Memilih alternatif terbaik. Manajer harus menentukan pilihan yang sesuai dengan tujuan perusahaan. Mengimplementasikan alternatif terpilih perlu waktu yang panjang untuk implementasi suatu alternatif terpilih. Analisis dan pengendalian. Manajer harus memperoleh kepastian bahwa segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana. Yang selanjutnya, informasi untuk perencanaan dan pengendalian. Sifat informasi, akurasi, berkaitan dengan tingkat kemampuan dari suatu informasi untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Informasi harus merefleksikan realitas secara benar. Ketepatan waktu. Informasi bersifat mutakhir dan disajikan pada saat dibutuhkan. Kuantibilitas. Yang disajikan dalam informasi hanya yang dapat dinilai dengan uang. Padatan. Informasi disajikan dengan secara singkat dan langsung mengarah pada pokok masalah. Berkaitan dengan beberapa baik hubungan antara informasi dengan suatu masalah keputusan tertentu. Informasi yang relevan adalah informasi yang mempengaruhi keputusan yang dibuat. Selanjutnya, informasi untuk perencanaan dan pengendalian. Informasi dapat dikelompokkan berdasarkan satu, tujuan. A, perencanaan. B, pengendalian. C, pajak, pemegangan saham. E, pemerintahan. 2, jangka waktu. Jangka pendek, jangka panjang, historis, cakupan, perusahaan keseluruhan, divisi keseluruhan, departemen, kemunculan atas permintaan periodik akibat suatu kejadian, fungsi organisasi, produksi, penjualan, keuangan, persediaan, kepadatan, tingkat, rinci, laporan variasi, format, monitor, printer, grafik, narasi.
Software untuk pengambilan keputusan, sistem pendukung keputusan. Suatu sistem informasi komputer yang digunakan untuk membantu proses pengambilan keputusan. Contoh, penggunaan software, spreadsheet, dan pemanfaatan fungsi what if. 2. Sistem ahli. Suatu sistem pendukung keputusan yang dikembangkan secara canggih sehingga menyerupai seorang ahli. Salah satu keistimewaannya adalah kemampuan untuk menyajikan dan menjelaskan proses pemikiran yang digunakan untuk membuat keputusan. S mengandung dua bagian. Satu, baris pengetahuan atau knowledge base yang menyimpan aturan-aturan, data, dan hubungan yang digunakan untuk memecahkan masalah. 2. Alat pengolah masukan atau inference engine yang berisi program yang menerima dan mengolah data serta memberikan keputusan. 3. Sistem informasi eksekutif. Information System software yang dirancang untuk kebutuhan informasi strategis manajemen tingkat atas. Laporan perencanaan, laporan yang digunakan untuk membantu manajer dalam mengalokasikan dan memperoleh sumber daya untuk operasi perusahaan di masa yang akan datang, biasanya berbentuk anggaran. Anggaran penjualan kuartal pertama dalam US dollar. Masuk ke dalam yang selanjutnya. Kita akan membahas tentang pengertian saham. Saham adalah tanda penyertaan modal seorang atau pihak badan usaha dalam satu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham RUPS. Contoh saham adalah Unilever, BCA, BRI, HM, Sampurna, PT Telkom, dan masih banyak yang lainnya terdaftar di indeks. Penyebab naik turunnya saham. Apa penyebab harga saham turun? Kenapa harga saham bagus juga terkadang turun, sedangkan harga saham yang buruk juga terkadang naik? Berikut faktor-faktor produksi yang menyebabkan harga saham naik turun. 1. Faktor butuh uang. Harga saham naik turun. Keadaan tertentu dapat menyebabkan seseorang membutuhkan uang kas yang lebih besar, bahkan sangat besar, dari kondisi normalnya sehari-hari. Anak yang mau kuliah, salah satu anggota keluarga sakit parah dan harus dioperasi, mendapatkan bencana alam sehingga rumah, mobil, dan yang lainnya rusak. Dalam kondisi seperti ini, seorang akan berusaha menguangkan atau mengcashkan barang-barang miliknya yang berharga, dan jika yang memiliki salah satunya, maka dia akan berusaha menguangkan sahamnya atau menjual sahamnya. Jika pada suatu waktu banyak pemilik saham XYZ sedang turun, butuh uang, maka akan ada tekanan jual yang lebih besar pada harga saham XYZ sehingga harga akan turun. Penyebab harga saham naik turun oleh karena faktor ini umumnya hanya sementara dan akan pulih dalam beberapa hari. Dalam ilmu ekonomi yang sangat dasar berlaku hukum permintaan dan penawaran, supply and demand. 2. Faktor panik, harga saham naik turun. Berita-berita tertentu dapat memicu kepanikan di salah satu bursa atau salah satu saham. Kepanikan ini akan menuntun investor untuk melepas atau menjual sahamnya. Kembali pada hukum permintaan dan penawaran, kondisi ini akan menyebabkan tekanan jual sehingga harga saham akan turun. Faktor fundamental makro penyebab harga saham naik turun. Ada beberapa faktor fundamental makro yang berdampak langsung pada naik turun hanya harga saham. Berikut faktor utama.
Dinaikkan atau diturunkannya suku bunga oleh Bank Sentral Amerika Federal Reserve, dinaikkan atau diturunkannya suku bunga oleh Bank Indonesia, besar kecilnya naik nilai ekspor impor yang berakibat pada nilai tukar rupiah terhadap dolar. Faktor teknikal penyebab harga saham naik turun. Faktor teknikal berkaitan dengan grafik harga saham. Sebagian pemain di bursa mengandalkan indikator-indikator grafik untuk melakukan aksi. Ada pola dan indikator grafik tertentu menuntun investor untuk melakukan pembelian saham. Begitu juga sebaliknya, ada pola dan indikator grafik tertentu yang menuntun investor melakukan penjualan saham. Seperti inilah polanya. Mengacu prinsip ekonomi, kuatnya daya beli, permintaan lebih kuat dan menyebabkan harga naik, sedangkan tekanan jual supply meningkat akan menyebabkan harga turun. Faktor fundamental perusahaan, harga saham naik turun. Faktor fundamental perusahaan adalah faktor penyebab harga saham naik atau turun yang harus selalu dicermati dan berinvestasi saham dari perusahaan yang memiliki fundamental baik akan menyebabkan tren harga saham naik, sedangkan saham dari perusahaan yang memiliki fundamental buruk akan menyebabkan tren harga saham juga turun. Kita lanjut ke yang selanjutnya. Ini adalah berdasarkan kode-kode dari saham. Ada banyak di sini dari A sampai Z. Susah kalau disebutkan satu-satu, kalian bisa melihatnya sendiri karena ini terlalu banyak jika harus disebutkan satu-satu. Kita lanjut ke istilah dalam trading saham. Saat ini sudah begitu banyak. Peristilahan ini adalah sebutan step awal untuk kalian yang ingin menguasai lebih dalam bidang ini. Apa saja yang harus kalian ketahui tentang istilah-istilah tersebut dan jenis istilah apa saja yang sering dilakukan untuk trading saham. Istilah dalam trading saham di Indonesia, istilah tersebut adalah sebuah istilah resmi dari istilah slang, di mana kalian harus mengetahui istilah tersebut seperti ARA, bow, chip, PBP, per overweight, out, blue, atau istilah seperti volatile dan saham digoreng atau naik turunnya tajam. Blue chip, cut lotus, IPO, deployment, capital gain, market capitalization, ex-debt, cuan, healthy, prepaid equity, pretending, masih banyak di sini. Kita akan lanjutkan saja ke yang selanjutnya, yaitu tentang menabung atau investasi yang lebih untung. Masyarakat awam pasti banyak beranggapan apabila menabung di bank merupakan salah satu bentuk investasi, padahal menabung dan investasi memiliki definisi dan tujuan yang berbeda. Menabung yang dilakukan oleh masyarakat adalah dengan menyisihkan uang yang dimiliki untuk dikumpulkan sehingga jumlahnya terus bertambah. Uang yang ditabung disimpan dalam tabungan celengan, tabungan di bank, tabungan bersama, dan tabungan komunitas, arisan, dan lain-lain. Tabungan ini memiliki pertumbuhan nilai yang lambat namun memiliki risiko yang rendah sehingga tidak heran banyak masyarakat memilih menabung daripada berinvestasi. Kebiasaan menabung merupakan hal yang baik seperti anjuran nenek dan kakek kita. Namun sayangnya dengan seiring laju inflasi yang tidak terkejar dengan meningkatnya nilai uang, pada kenyataan nominal uang tabungan yang sudah susah payah dikumpulkan setelah sekian lama menjadi merosot nilainya. Kendati demikian, menabung di bank tetap bisa memiliki kelebihan masing-masing.
Berikut adalah beberapa kelebihan menabung di bank. Menabung di bank memberikan manfaat bunga bank. Meskipun tidak semua orang setuju dengan bunga bank, namun bagi sebagian orang, bunga bank menjadi daya tarik sendiri untuk menyimpan dana mereka di bank. Keamanan uang lebih terjamin, dipermudah dengan data ATM, anjungan tunai mandiri, jadi kita dapat lebih mudah melakukan transaksi atau mengambil uang kapanpun. Risikonya sangat kecil. Namun ada kekurangan menabung yaitu kenakan biaya administrasi setiap bulan, bunga yang diberikan kecil, tidak bisa mengambil uang dan jumlah yang banyak secara mendadak. Meskipun mengambilnya melalui ATM, akan tetapi yang dapat diambil jumlahnya dibatasi, uang tidak berkembang. Sebenarnya menabung di bank atau ditabung sendiri itu ada nilai plus dan minusnya sendiri, tergantung bagaimana cara pandang kita menilainya. Silahkan kalian nilai sendiri dan mana yang lebih baik untuk diri kalian sendiri. Sekian dari saya untuk yang selanjutnya, bukti penginstalan aplikasi. Oke, bukti penginstalan aplikasi. Bukti penginstalan aplikasinya sudah. Sekian dari saya. Mohon maaf masih banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.